buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum bila lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah pengertian kepada kami Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema renungan Kak Charles pada hari ini adalah Aku Peduli. Mari kita baca Alkitab kita yang diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Lukas 1 ayat 39 sampai 45 dengan judul perikop Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria
dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Adik-adik, hari ini kita akan belajar memahami tentang kepedulian hidup melalui kisah pertemuan Maria dan Elisabet. Dan kita juga akan belajar untuk selalu memberikan dukungan kepada sesama kita yang mengalami pergumulan, ya. Dan kita juga bisa belajar, ya, berbagai bentuk kepedulian yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, peduli terhadap orang lain tidak selalu harus dengan memberikan materi, gitu ya. Peduli itu bisa juga dengan meluangkan waktu kita, tenaga kita untuk sesama kita. Jadi terkadang hal yang paling dibutuhkan oleh orang banyak adalah kasih kita, perhatian kita, kehadiran kita. Melalui kehadiran kita, kita menunjukkan, ya adik-adik, bahwa mereka tidak sendirian dalam menjalani hidup dan menghadapi setiap masalah yang ada dalam hidup mereka. Biarlah melalui kehadiran kita, kita dapat menguatkan, kita dapat menghibur, kita dapat membawa kebahagiaan. Ya, sama seperti Maria yang tadi kita baca tadi ketika mengunjungi Elisabet. Itulah tanda kepedulian Maria kepada Elisabet, ya, dalam kasihnya pada Elisabet, ya. Nah, adik-adik, seperti yang kita baca di dalam Lukas 1 ayat 39-45 tadi, dikatakan bahwa kehadiran Maria membawa sukacita yang begitu luar biasa, suatu kebahagiaan bagi sanak saudaranya itu Elisabet. Dan dalam perikop sebelumnya, kalau kita bisa kita baca, dikisahkan bahwa Maria mendengar kabar sukacita dari malaikat Gabriel bahwa ia akan beroleh kasih karunia dari Allah, yaitu dia akan mengandung anak, dan Maria akan menamai dia Yesus. Dan juga sanak saudaranya itu Elisabet akan sedang mengandung anak juga, dan dia akan menamainya Yohanes, ya. Nah, setelah mendengar kabar sukacita itu, Maria pergi ke sebuah kota di Yehuda. Itu jaraknya sangat jauh, ya adik-adik, dari kota Nazaret untuk mengunjungi saudaranya itu, yaitu Elisabet. Maria menempuh perjalanan yang begitu jauh dalam situasi yang sedang mengandung. Dan ketika Maria sampai di rumah Elisabet, ia pun langsung memberi salam kepada Elisabet. Waktu itu maksud kedatangan Maria adalah untuk berbagi cerita dan kabar sukacita tentang kasih karunia Allah yang Maria terima. Namun ketika Maria memberikan salam, sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa langsung dirasakan oleh Elisabet. Ia merasakan bayi dalam rahimnya melonjak, ya. Dan kemudian Elisabet berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nah, kata-kata yang diungkapkan oleh Elisabet tentu saja membuat Maria begitu terkejut. Sebab pada Maria belum sempat bercerita tentang kasih karunia yang ia terima dari Tuhan. Justru ia langsung disambut dengan sukacita oleh Elisabet, yang pada saat itu dikatakan dalam Alkitab tadi dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan selain itu, Elisabet yang juga sedang mengandung semakin diteguhkan imannya bahwa segala sesuatu yang dirancangkan Tuhan atas hidupnya akan terlaksana. Nah, adik-adik, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik, ya, dari kisah Maria dan Elisabet ini.
Yang pertama adalah tindakan Maria mengunjungi saudaranya Elizabeth. Itu menunjukkan bahwa sikap kepedulian Maria terhadap saudaranya Elizabeth ya. Nah, yang kedua, kunjungan tersebut dikatakan merupakan perjumpaan yang membahagiakan. Perjalanan yang ditempuh Maria memang tergolong sulit, melelahkan, dan begitu jauh. Namun tindakan yang dilakukan Maria sudah jelas berdasarkan kasihnya ya. Dia ingin berbagi sukacita dengan saudaranya Elizabeth. Maria ingin membagikan kabar baik, yaitu tentang Yesus Sang Juru Selamat yang akan lahir kepada Elizabeth. Nah, melalui kisah Maria dan Elizabeth ini, apakah yang bisa kita refleksikan ya adik-adik? Apa yang dapat kita lakukan untuk membahagiakan orang lain di sekitar kita? Kisah Maria dan Elizabeth menunjukkan bahwa perhatian dan kepedulian satu sama lain itu sungguh-sungguh berarti ya. Kita mengunjungi saudara, teman, sahabat kita yang membutuhkan perhatian kita adalah sebuah tindakan yang atau sebuah usaha untuk berbagi kasih dan sukacita. Kehadiran kita tentunya ya diharapkan untuk membawa kebahagiaan, untuk membawa sukacita ya adik-adik. Bukannya malah menambah beban atau membuat orang lain susah atau bahkan bikin orang lain sedih gitu ya. Nah adik-adik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peduli diartikan memperhatikan, mengindahkan, menghiraukan. Nah, jadi sikap Maria dalam perikop bacaan hari ini menunjukkan arti kata peduli ya, yaitu memperhatikan, mengindahkan, dan menghiraukan. Maria menunjukkan sikap yang memperhatikan, yang mengindahkan, dan menghiraukan. Kehadiran Maria untuk Elizabeth bukan membawa kesusahan, melainkan membawa kebahagiaan untuk Elizabeth. Nah, kalau kita bisa lihat ya adik-adik, pada saat ini kenyataannya banyak orang yang melupakan sikap peduli terhadap orang lain, bahkan terhadap saudara-saudaranya. Dalam kehidupan sehari-hari kita ya adik-adik, khususnya dalam dunia pertemanan atau komunitas kita, ada saja orang yang merasa bahwa seseorang datang hanya pada saat kita senang dan mereka pergi pada saat kita susah. Ya, dan selain itu juga ada pula yang merasa terkadang kedatangan seseorang bukannya membawa kebahagiaan, damai sejahtera, ketenangan gitu ya, malah membawa kesusahan, malah menambah beban ya. Nah, kenyataan di atas menunjukkan betapa pentingnya kepedulian serta kepekaan ya. Kita peduli, kita harus peka terhadap orang lain ya. Kehadiran kita harusnya menjadi kehadiran yang membawa kebahagiaan, yang berarti ya, yang membawa sukacita dengan orang-orang sekitar kita. Jadi penting bagi kita ya adik-adik untuk kita jangan mementingkan diri kita sendiri, dan sebaliknya kita mau peduli, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang mau berbagi, kita mau menolong orang-orang yang susah, kita mau memberikan pertolongan kepada yang menderita, kita mau memberikan kekuatan kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang lemah. Nah adik-adik, memang di masa pandemi ini memberikan perubahan ya dalam kita bersosialisasi dengan orang-orang sekitar kita. Di masa yang sulit ini, kadang kita cenderung mementingkan diri kita sendiri ya. Saya aja masih susah, saya aja masih belum cukup, bagaimana saya mau berbagi, bagaimana saya bisa menolong orang lain. Nah, hari ini kita belajar ya adik-adik, kita merenungkan firman Tuhan. Kita harus belajar peduli kepada orang lain ya. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri ya. Karena kita sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial adik-adik. Kita butuh berinteraksi, kita butuh bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah,
Memang, tapi di masa pandemi COVID-19 ini, kehidupan sehari-hari kita pasti banyak berubah ya adik-adik. Ya, mungkin adik-adik sebagai pelajar, ya Kak Cara sebagai pengusaha, mungkin ya orang-orang lain sebagai mahasiswa atau sebagai pekerja. Kita tidak bisa lagi sering bertemu, berinteraksi, ya. Tapi jangan sampai hal itu membuat kita jadi berhenti peduli kepada sesama kita ya adik-adik. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai sikap peduli terhadap sesama kita. Dikatakan dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ayo adik-adik kita belajar ya untuk peduli sebagai wujud iman dan percaya kita kepada Tuhan. Karena kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Allah akan selalu menuntun kita untuk mengasihi sesama kita. Jangan biarkan situasi pandemi ini adik-adik ya membuat kita jadi tidak peduli kepada sesama kita. Namun sebaliknya kita pergunakan waktu-waktu ini, waktu-waktu yang begitu berharga ini, sebagai kesempatan untuk kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Ada banyak yang bisa kita lakukan ya adik-adik. Kalau kita membuka mata kita, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Banyak sekali orang-orang yang butuh kita untuk peduli akan mereka. Jadi berbagi, ya mungkin kan adik-adik belum bekerja, belum mempunyai uang atau materi gitu. Tapi berbagi itu tidak perlu menunggu kita hidup berkelimpahan ya. Yang diperlukan hanya hati yang mau peduli ya. Hati yang care, yang mau memikirkan orang lain, hati yang tidak mementingkan diri sendiri gitu. Nah, jadi kita bisa melakukan banyak hal ya, dari hal yang kecil sekalipun. Kalau kita mau peduli dengan orang lain, kita bisa menolong orang lain ya adik-adik, dengan apa yang kita punya. Nah, sebagai contoh ya adik-adik, ada seorang yang begitu peduli dengan sesamanya yang bernama Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah orang yang sangat peduli dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, ya. Dia rawat begitu rupa. Dan Bunda Teresa dalam buku Meditations on the Way of the Cross bersama Brother Roger ditulis demikian. Jika salah satu orang miskin saudara kita terpaksa mati karena kelaparan, bukanlah karena Allah tidak peduli terhadap mereka, tetapi karena saya dan Anda tidak memberi. Kita adalah alat-alat kasih Allah dalam tangan Allah untuk memberi mereka roti, untuk memberi mereka pakaian. Nah adik-adik, Bunda Teresa memberikan contoh kepada kita tentang sikap hidup yang menunjukkan kepedulian, yang menunjukkan tindakan kasih yang dapat kita kerjakan ya adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tindakan kasih kepada sesama adalah buah dari relasi kita kepada Allah, adalah buah dari cinta kasih kita kepada Tuhan. Karena dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, kekuatanmu. Dan ada hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia ya adik-adik. Kita bisa mengasihi sesama. Ada Roh Kudus dalam kita yang akan menuntun kita ya. Karena kita sudah menikmati kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang terus semangat peduli dan mau berbagi dalam hidup kita sehari-hari untuk orang-orang di sekitar kita. Pasti banyak ya adik-adik orang-orang sekitar kita yang bisa kita tolong. Kita bisa tunjukkan kepedulian kita kepada mereka ya. Di masa-masa sulit ini, mungkin kita bisa mendoakan mereka,
Mungkin kita bisa mendengarkan curahan hati mereka. Mungkin kita bisa memberikan kata-kata yang menguatkan. Ya adik-adik, mari kita sudah belajar pada hari ini untuk kita menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar dari Maria dan Elizabeth, di mana kami juga mau menjadi anak-anak yang peduli dengan sesama kami. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kesalahan kami, yang mana seringkali kami mementingkan diri kami sendiri. Seringkali kami tidak peduli dengan orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Sekarang kami mau membuat komitmen yang baru. Kami mau peduli dengan sesama kami. Kami tidak mau mementingkan diri kami sendiri. Kami mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Maju terus dalam Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.